Namaku Lila, aku berumur 28 tahun, dan aku akan menceritakan kisah yang tidak pernah kuduga akan terjadi di keluargaku sendiri di sebuah desa kecil bernama Cipanas, Jawa Barat. Kisah ini bermula saat aku pulang ke rumah orang tua setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta untuk membantu merawat ibu yang sedang sakit pasca operasi. Aku dan adikku, Bima, punya jarak usia 10 tahun. Aku sudah menikah dengan Rama, pria 35 tahun yang punya anak dari pernikahan sebelumnya. Tapi hubungan keluarga kami semakin renggang setelah aku menikah dan pindah kota. Pulang ke Cipanas membawa rasa aneh, karena suasana rumah yang dulu hangat kini terasa asing. Hari itu, aku sedang buru-buru ke kamar mandi. Aku lupa ketuk pintu, dan saat membukanya, aku melihat Bima duduk di toilet dengan celana yang turun. Dia memegang majalah dan melakukan sesuatu yang membuat kami berdua terkejut. Bukannya marah, aku malah tertawa karena situasinya sungguh konyol. Bima yang malu-malu langsung mengambil tisu untuk menutupi dirinya, tapi itu sudah terlambat. Aku mengenakan kaos tipis berwarna merah bata yang agak ketat, rok lilit batik yang membungkus pinggulku dengan anggun, dan sandal selop hitam yang nyaman. Gelang emas tipis di pergelangan tangan kanan berkilau ketika aku tertawa, menciptakan kontras antara rasa malu dan keakraban yang kami miliki. Setelah kejadian itu, hubungan kami terasa canggung seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan. Bima menghindariku, dan aku bingung harus bersikap bagaimana. Aku mencoba bercanda dan menawarkan bantuannya di rumah, tapi dia tetap dingin. Kami dulu seperti dua anak kecil yang berlarian di kebun belakang rumah, kini menjadi orang asing yang berbagi atap. Suatu sore, aku menemukan majalah dewasa tersembunyi di bawah sofa ruang tamu. Ketika aku membukanya, Bima masuk dan ekspresinya berubah merah padam. Kami berebut majalah itu sampai tanpa sengaja kami jatuh berdekatan di lantai. Napasnya terasa hangat di kulitku, menciptakan getaran yang sulit kujelaskan. Bima buru-buru bangkit dan membawa majalah itu pergi, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Malam itu, aku mengenakan piyama sutra tipis berwarna biru tua, dengan tali halus yang jatuh lembut di bahuku, menciptakan kesan sensual yang samar. Saat Bima masuk ke kamarku dan berkata, "Lila, kita harus bicara. Kita tidak bisa terus berpura-pura. Aku tahu hidup kami telah berubah selamanya." Namun, saat kami berusaha membuka hati, telepon Bima berdering. Suaranya terdengar cemas saat berkata, "Lila, kamu harus datang sekarang. Ada sesuatu yang terjadi." Aku segera berlari ke rumah orang tua, dan menemukan Bima memegang surat anonim yang mengancam akan membongkar rahasia kami. Surat itu membuat kami sadar, kami tidak hanya harus berjuang melawan perasaan yang membingungkan ini, tapi juga ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Siapa yang mengawasi kami? Apa tujuan sebenarnya? Ketegangan yang menyesakkan membuat setiap langkah kami seperti berjalan di atas pisau. Saat aku menatap mata Bima yang penuh ketakutan dan kebingungan, aku tahu satu hal pasti, kisah kami baru saja dimulai, dan jalan di depan penuh misteri serta bahaya yang belum kami ketahui. Apakah kami akan mampu bertahan? Atau akan ada pengkhianatan yang mengoyak keluarga kami? Di balik pintu yang tertutup rapat, sebuah bisikan samar terdengar, menandakan bahwa ada sesuatu, atau seseorang, yang menunggu momen tepat untuk mengungkap semuanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku hanya bisa berharap, kami siap menghadapi badai yang datang. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lembut melalui jendela kamar, membelai kulitku yang masih terasa hangat dari mimpi-mimpi yang tak tenang. Aku mengenakan blus putih tipis berbahan katun yang membentuk lekuk bahu dan lengan, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggang. Sepatu flat kulit coklat dan kalung mutiara kecil melengkapi penampilanku,
memberi kesan sederhana tapi elegan. Di dapur, aroma kopi hitam dan kue lapis legit memenuhi udara. Ibuku, Ibu Sari, duduk di kursi kayu sambil tersenyum tipis, matanya yang lelah namun penuh kasih mengamati kami. Bima tampak gelisah, matanya merah akibat kurang tidur. Aku mencoba menyembunyikan kegelisahanku dengan senyuman, tapi hati ini berdebar tak karuan. Lila, kamu sudah makan? Tanya ibu dengan suara lembut, mencoba mengalihkan suasana tegang. Aku mengangguk dan duduk di sampingnya. Sudah, Bu. Tapi aku masih ingin bicara sama Bima. Bima menghela napas panjang, lalu menatapku. Lila, aku takut. Surat itu, aku nggak tahu harus gimana. Apa kita harus melapor ke polisi? Aku menggeleng. Kalau kita lapor, nanti keluarga tahu. Bisa-bisa malah jadi bahan gosip di kampung. Kita harus cari tahu siapa yang ngirimin surat ini dulu. Dia mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap murung. Aku tahu, beban ini bukan hanya soal rahasia kami, tapi juga tentang rasa malu dan takut kehilangan keluarga. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu segalanya. Jangan coba-coba melawan. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Bima melihatnya dan wajahnya berubah pucat. Ini serius, Lila. Aku mencoba menenangkan diri. Tenang, Bim. Kita harus tetap waspada dan jangan panik. Aku akan cari tahu siapa ini. Kami berdua duduk di ruang tamu, mencoba merencanakan langkah selanjutnya. Aku mengenakan cincin emas polos pemberian nenek yang selalu membuatku merasa kuat. Di meja, segelas teh hangat mengepul, namun rasanya pahit di lidah karena kecemasan yang menguasai. Besok aku akan ke pasar, mungkin bisa tanya-tanya sama tetangga. Siapa tahu ada yang lihat sesuatu, kataku sambil tersenyum supaya Bima merasa lebih tenang. Dia mengangkat alis. Kamu serius? Tanya tetangga. Kalau aku sih takut, entar malah makin ribet. Aku tertawa kecil. Kalau kamu takut, aku yang jadi detektifnya. Siapa tahu aku bisa jadi Sherlock Cipanas. Bima ikut tertawa, tapi ada kilatan was-was di matanya. Kami tahu, mulai saat itu, hidup kami tak akan pernah sama. Ancaman yang datang dari bayang-bayang itu mulai menggerogoti ikatan keluarga yang dulu kukira kuat. Tapi aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan melindungi keluargaku, bahkan jika itu berarti menghadapi rahasia yang paling gelap sekalipun. Dan di balik jendela, sebuah bayangan samar mengintip, tersenyum licik dalam diam. Siapakah dia? Dan apa rencananya selanjutnya? Sore itu, aku melangkah pelan menuju pasar tradisional Cipanas yang ramai dengan suara pedagang dan aroma rempah segar. Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hijau muda yang kusut, dipadukan dengan celana jeans biru tua dan sepatu kets putih yang mulai kotor, aku berusaha terlihat biasa saja. Tas selempang coklat berisi dompet dan ponsel menggantung di bahu, sementara gelang rotan sederhana berayun lembut di pergelangan tangan kananku. Aku berjalan menyusuri deretan kios, mencoba menyimak pembicaraan para ibu-ibu yang sedang berbelanja. Mereka tertawa riang, sesekali melempar pandang ke arahku yang tampak asing di tengah keramaian. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang surat misterius yang kemarin aku terima. Bu, maaf, saya mau tanya nih, kataku pada seorang ibu yang sedang memilih tomat. Ada nggak sih berita aneh atau ada orang yang lagi ribut di sekitar sini? Ibu itu mengerutkan dahi, lalu menggeleng. Ah, nak, di Cipanas MAH nggak ada apa-apa. Hanya Pak RT yang lagi sibuk ngurus acara gotong royong minggu depan. Kenapa? Ada apa? Aku tersenyum kikuk. Ah, nggak apa-apa,
cuma cari-cari info aja. Saat aku berbalik, tiba-tiba seseorang menyenggol bahuku. Aku menoleh dan melihat seorang pria paruh baya dengan topi petani dan senyum ramah. "Kamu Lila, kan? Kakak Bima?" Aku mengangguk, heran. "Iya, Pak. Kenal." Dia mengangguk pelan. "Saya Pak Jaya, tetangga sebelah. Dengar-dengar ada masalah, ya?" Aku menelan ludah. "Iya, Pak. Ada surat aneh masuk. Kami takut ada yang mengawasi." Pak Jaya mengernyit, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu hati-hati, Nak. Di desa kecil, rahasia cepat tersebar. Tapi jangan khawatir, saya akan bantu jaga." Aku merasa lega sedikit. "Terima kasih, Pak. Semoga semua cepat selesai." Saat aku hendak pamit, Pak Jaya menepuk bahuku. Katanya kamu sama Bima sering kayak detektif ya? Hati-hati jangan sampai jadi film horor, nanti yang nonton pada lari." Aku tertawa kecil. "Iya, Pak. Semoga nggak sampai segitu." Kembali ke rumah, aku membuka pintu kamar dengan hati-hati. Bima sedang duduk di meja belajar, wajahnya serius menatap layar laptop. Aku duduk di sampingnya, lalu berkata, "Pak Jaya bilang akan bantu jaga. Tapi kita nggak boleh lengah." Dia mengangguk pelan. "Iya, Lila. Tapi aku nggak tahu kenapa aku jadi merasa nggak nyaman setiap kamu dekat." Aku menatap matanya yang gelap dan sedikit berkilau, bingung dengan perasaan yang mulai muncul di antara kami. "Bima, aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi kita harus kuat." Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Pesan masuk lagi dari nomor tak dikenal. "Waspadalah, rahasiamu bukan hanya milikmu." Aku dan Bima saling berpandangan, ketegangan semakin terasa seperti udara panas menjelang badai. Di luar, angin malam mulai berhembus pelan, mengirimkan bisikan misterius yang seolah mengajak kami masuk ke dalam permainan penuh teka-teki yang tak kami mengerti. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksud sebenarnya? Dan seberapa dalam rahasia kami akan terungkap? Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memegang secangkir teh hangat. Suasana Cipanas yang biasanya tenang berubah menjadi sunyi mencekam, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik daun pisang tertiup angin. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun dengan potongan leher V yang elegan, namun tetap sederhana, dipadukan dengan anting-anting mutiara kecil yang berkilauan lembut di bawah cahaya bulan. Sandal kulit tipis berwarna coklat tua melingkar di kakiku, menambah kesan anggun yang kontras dengan kegelisahanku malam itu. Bima keluar dari kamar, wajahnya terlihat lelah tapi matanya tetap waspada. Dia mengenakan kaos hitam dan celana training abu-abu, pakaian yang membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya, sebuah ketegangan yang sulit aku pahami. "Kamu yakin mau bicara sekarang?" tanyaku pelan, takut kata-kataku akan membuat semuanya semakin rumit. Dia mengangguk dan duduk di sampingku, tangan kami hampir bersentuhan. "Lila, aku nggak tahan lagi berpura-pura. Aku tahu kita saudara, tapi ada sesuatu yang berubah. Aku nggak tahu harus bagaimana." Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa malu yang mulai menggelayut di dada. "Bima, aku juga merasa hal yang sama. Tapi kita harus jaga perasaan keluarga. Kalau sampai ada yang tahu." Dia tertawa getir, "Iya, aku tahu. Tapi kadang aku merasa seperti hidup di drama sinetron. Kamu tahu nggak? Aku pernah mikir, ini rumah atau lokasi syuting. Kalau ada kamera tersembunyi, pasti ratingnya naik terus." Aku tertawa kecil,
Tapi kemudian wajahku berubah serius. Kita nggak bisa terus begini, Bim. Kita harus cari jalan keluar. Tiba-tiba, suara dering ponselku memecah keheningan. Layar menampilkan nama, anonim. Aku ragu, tapi akhirnya membuka pesan itu. Tulisan putih di layar hitam berbunyi, besok malam, di jembatan tua dekat kebun bambu. Datang sendiri atau rahasiamu akan terbongkar. Aku menatap Bima, dan tanpa berkata apa-apa, kami tahu ini bukan ancaman biasa. Ini sudah menjadi permainan berbahaya. Kalau kita datang, apa yang akan kita hadapi? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatap jauh ke kejauhan, aku nggak tahu, tapi aku nggak mau rahasia ini jadi senjata yang menghancurkan kita. Malam itu, kami duduk berdua di bawah langit gelap, memegang erat secangkir teh yang mulai dingin, mencoba menguatkan hati untuk menghadapi apapun yang menanti. Namun, di balik bayang-bayang pohon bambu, sosok misterius mengintip, tersenyum penuh rencana licik. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya diinginkan dari kami? Jawaban itu akan terungkap, tapi dengan harga yang mungkin terlalu mahal untuk kami bayar. Malam berikutnya, aku berdiri di tepi jembatan tua yang membentang di atas sungai kecil di pinggiran Cipanas. Udara dingin menyelinap masuk melalui sela-sela gaun hitam semi-transparan yang kupakai, dengan potongan bahu terbuka dan belahan tipis di sisi paha kiriku. Sepatu hak tinggi berwarna merah anggur membuat langkahku bergetar sedikit di atas papan kayu yang berderit. Di tangan kiriku tergenggam tas kecil berisi senter dan ponsel, sementara gelang perak yang melingkar di pergelangan tangan kanan berkilau samar di bawah sinar rembulan. Bima sudah menunggu di ujung jembatan, mengenakan jaket kulit coklat dan celana jeans robek yang membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Matanya berkilat waspada, bibirnya sedikit gemetar, mungkin karena dingin atau ketegangan yang sama kurasakan. Aku berjalan perlahan mendekat, dan saat kami berdua berdiri berhadapan, suara angin meniup daun-daun bambu di sekitar kami terdengar seperti bisikan rahasia. Tadi aku lewat sini sendirian, bisikku, rasanya seperti ada yang memata-matai. Bima mengangguk, aku juga. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik semak-semak. Kami berdua menegangkan tubuh, jantung berdegup kencang seperti hendak meledak. Seorang pria bertubuh tinggi muncul, wajahnya tertutup topi hitam dan jaket gelap. Dia membawa amplop coklat lusuh dan meletakkannya di atas papan jembatan. Kami tahu segalanya, suaranya serak dan penuh ancaman. Ini peringatan terakhir. Jangan coba-coba melawan. Sebelum aku sempat merespons, pria itu menghilang ke dalam gelap, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan menemukan foto-foto kami berdua sedang tertawa di ruang tamu, serta potongan tulisan yang memperingatkan kami agar segera mengakhiri apa yang kami lakukan. Bima menggenggam tanganku erat. Lila, ini sudah terlalu jauh. Kita harus keluar dari sini. Aku menatap matanya yang penuh keteguhan, tapi dalam hati aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Saat kami berjalan pulang melewati gang sempit dan lampu jalan yang redup, aku merasa tatapan dari sudut gelap mengikuti setiap langkah kami. Gelombang adrenalin dan ketakutan berbaur menjadi satu, menari di bawah kulitku seperti api yang tak bisa padam. Di balik kegelapan, bisikan misterius terus menggema, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik ancaman ini? Dan seberapa jauh kami harus bertaruh untuk melindungi rahasia yang mulai mengancam nyawa kami? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah berat, mengenakan piyama sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dengan tali halus yang jatuh anggun di bahuku, menyembunyikan kegelisahan yang menggelayut dalam hati. Sepatu rumahku yang empuk kuletakkan rapi di sudut,
sementara aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit yang gelap, mencoba meredam badai pikiran. Bima duduk di depan meja belajar, matanya merah karena kurang tidur. Ia mengenakan kaos abu-abu lusuh dan celana pendek, tampak lelah tapi tetap waspada. Aku mendekat dan duduk di sampingnya, mencoba menjalin kembali kehangatan yang mulai terkikis. Kita nggak bisa terus seperti ini, Bim, ucapku lirih. Kita harus cari jalan keluar, bukan cuma lari dari masalah. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, Lil. Tapi aku takut keluarga kita hancur kalau semua orang tahu. Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus jujur sama diri sendiri dulu, baru bisa jujur sama mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuat kami terkejut. Bima berdiri dengan waspada. Aku mengikuti dengan hati-hati. Pintu terbuka, dan terlihat sosok Pak Jaya, tetangga yang ramah tapi penuh misteri. Aku dengar kalian butuh bantuan, katanya sambil membawa sebuah amplop coklat. Ini aku dapat dari seseorang yang mungkin bisa dipercaya. Aku membuka amplop itu, dan di dalamnya ada sebuah USB dan catatan kecil bertuliskan, "Lihat ini, jawabannya ada di sini." Dengan hati-hati aku memasang USB ke laptop Bima. Layar menyala, menampilkan video rekaman yang membuat darahku membeku. Di sana terlihat seseorang yang menyerupai kami berdua, sedang berbicara dengan nada yang sulit dimengerti, di sebuah tempat yang asing dan gelap. "Siapa ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Bima menunduk, "Aku nggak tahu. Tapi sepertinya ini adalah jebakan. Mereka ingin kita saling curiga." Aku merasakan dingin merayap di tulang punggungku. Kalau ini tersebar, bisa-bisa semua hancur. Pak Jaya duduk di kursi, wajahnya serius. "Kalian harus hati-hati. Orang yang mengirim surat dan video ini bukan hanya ingin mengancam, tapi ingin menghancurkan kalian." Kami bertiga saling bertukar pandang, sadar bahwa permainan ini sudah jauh lebih berbahaya dari yang kami kira. Saat itu, aku mengenakan kalung emas kecil yang selalu kubawa sebagai pengingat kekuatan keluargaku, meski semuanya terasa rapuh. "Kita harus cari tahu siapa dalang di balik ini," kataku tegas. "Kalau tidak, kita akan terus terjebak dalam bayang-bayang ketakutan." Bima mengangguk mantap. "Aku siap, Lil. Kita hadapi ini bersama." Namun, di luar jendela, bayangan gelap bergerak cepat, menghilang sebelum bisa dikenali. Pertanda bahwa bahaya belum berlalu, dan rahasia yang kami sembunyikan semakin dekat untuk terbongkar. Pagi yang dingin menyambutku dengan kabut tipis yang menyelimuti desa Cipanas. Aku mengenakan blus berwarna krem dengan lengan 3/4 yang sedikit menggulung, dipadukan dengan rok midi batik berwarna coklat dan sandal selop anyaman yang nyaman. Gelang perak berornamen sederhana bergoyang lembut di pergelangan tangan kiriku, menambah kesan anggun namun tetap sederhana. Aku berjalan ke warung kopi kecil dekat rumah untuk mencari suasana baru dan mungkin secercah jawaban. Warung itu dipenuhi aroma kopi tubruk dan suara riuh para tetangga yang sedang berbincang. Aku duduk di sudut, menyesap kopi hitam tanpa gula sambil memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Di sana, aku bertemu dengan Bu Rini, seorang perempuan paruh baya yang dikenal luas karena pengetahuannya tentang tetangga dan segala gosip di desa. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Bu Rini, ada kabar aneh nggak, sih? Soal surat atau orang yang aneh-aneh?" Dia tersenyum sinis. "Lila, kamu tahulah, di desa kecil ini berita cepat menyebar. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran. Beberapa minggu terakhir, ada orang asing yang sering keliling, tanya-tanya soal keluarga kamu dan Bima." Aku mengerutkan dahi. "Orang asing? Gimana rupanya, Bu?"
pakai jaket hitam, topi, dan selalu pakai masker. Kayaknya dia sengaja mau sembunyi, tapi aku lihat dia sering nongkrong dekat pasar dan juga di pinggir sawah belakang rumah kalian. Aku menelan ludah, apa beliau ada hubungannya dengan surat dan video itu, ya? Burini mengangkat bahu. Saya nggak tahu pasti, Nak. Tapi kalau aku jadi kamu, aku bakal lebih hati-hati. Saat aku hendak mengucapkan terima kasih, suara tawa gaduh terdengar dari meja sebelah. Aku menoleh dan melihat beberapa pemuda sedang bercanda. Salah satu dari mereka mengenakan jaket hitam yang persis seperti yang diceritakan Burini. Aku merasa bulu kuduk berdiri. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada yang mengawasi setiap gerak-geriku? Aku segera pamit dan berjalan pulang dengan langkah cepat, mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang orang misterius itu terus menghantui, membuatku merasa seperti sedang diperhatikan. Sesampainya di rumah, aku menemukan Bima sedang menunggu di teras, mengenakan kaos hitam dan celana training abu-abu. Matanya tajam menatapku. Lila, aku juga dengar kabar itu. Kita harus cari tahu siapa dia sebelum semuanya terlambat. Aku mengangguk. Iya, Bim. Kita harus waspada. Ini sudah bukan soal rahasia lagi, tapi soal keselamatan kita. Kami pun merencanakan untuk mengintai orang misterius itu malam nanti. Ketegangan dan adrenalin mulai memuncak, seperti film thriller yang sayangnya kami jadi pemeran utamanya. Namun, di balik jendela kamar, bayangan samar tersenyum penuh arti, menunggu saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Siapakah sosok itu? Dan apa langkah berikutnya dalam permainan berbahaya ini? Malam itu, aku dan Bima menyusun rencana di ruang keluarga yang remang-remang. Aku mengenakan sweater rajut krem yang longgar, dipadukan dengan celana panjang hitam yang nyaman. Rambutku kusanggul sederhana, memperlihatkan leher lentik yang sedikit basah oleh keringat gugup. Gelang kayu coklat menghiasi pergelangan tangan kananku, mengingatkanku pada akar dan kekuatan keluarga. Bima memasang jaket hitam favoritnya, celana jeans robek, dan sepatu kets lusuh. Matanya berkilat penuh tekad, namun terlihat ada bayang-bayang ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus hati-hati, Lila, katanya serius. Kalau ketahuan, bisa-bisa kita jadi bulan-bulanan. Aku tersenyum kecil, mencoba mengurangi ketegangan. Santai, Bim. Kita ini kan bukan pemain sinetron, jadi harus pintar-pintar main. Kami berdua keluar rumah perlahan, menyelinap ke gang sempit yang mengarah ke pasar malam Cipanas. Lampu-lampu jalan dan suara musik dangdut yang mengalun samar menyelimuti suasana malam. Aku merasakan adrenalin mengalir deras, jantung berdegup kencang seperti drum di festival. Di kejauhan, aku melihat sosok berjaket hitam yang tadi disebut Burini sedang berdiri di dekat warung sate. Aku mengisyaratkan ke Bima untuk diam dan mendekat pelan-pelan. Saat kami semakin dekat, sosok itu tiba-tiba berbalik dan menatap kami dengan mata tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku merasakan hawa dingin menyapu tubuh. Siapa kalian? Suara pria itu serak dan penuh curiga. Aku menelan ludah, mencoba tenang. Kami cuma warga desa yang ingin tahu siapa kamu dan apa maksudmu. Pria itu melangkah maju, wajahnya mulai terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Ternyata dia adalah seorang pria paruh baya dengan bekas luka tipis di pipi kanan dan mata yang penuh rahasia. Jangan ikut campur kalau tidak mau celaka, katanya dingin. Bima maju setapak. Kami nggak takut. Kami cuma mau tahu kenapa kamu terus mengancam kami. Pria itu tertawa sinis. Kalian anak-anak bodoh. Rahasia kalian sudah lama bukan rahasia. Aku hanya orang yang menjaga agar itu tetap tersembunyi.
Aku bingung. Maksudmu? Dia mengeluarkan ponsel dan memutar video singkat yang memperlihatkan sebuah pertemuan rahasia antara beberapa orang dewasa di sebuah rumah tua. Suara mereka samar, tapi jelas membahas sesuatu tentang keluarga kami. Kalian harus berhenti sebelum semuanya terlambat, ujarnya, lalu menghilang ke kegelapan seperti bayangan. Aku dan Bima saling pandang, sadar bahwa permainan ini jauh lebih rumit dari yang kami duga. Rahasia keluarga kami ternyata menyimpan lapisan-lapisan kebohongan yang gelap dan berbahaya. Di balik tirai jendela, mata yang mengintip merekam setiap gerakan kami. Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa yang akan terjadi jika kebenaran itu terungkap? Ketegangan semakin memuncak, dan kami hanya bisa berharap bisa bertahan di tengah badai yang semakin menggila. Pagi di Cipanas terasa berat, kabut tebal seperti menyelimuti semua rahasia yang belum terungkap. Aku mengenakan blus sutra berwarna krem dengan lengan panjang yang disematkan bros bunga kecil di dada kiri, dipadukan dengan rok plisket coklat muda yang melambai lembut saat aku berjalan. Di kakiku, sepatu hak rendah berwarna nude yang tampak anggun namun praktis untuk berjalan di tanah desa yang berdebu. Aku duduk di meja makan bersama Ibu Sari, yang mengenakan kebaya biru tua dengan sulaman halus, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak lelah, namun matanya tetap tajam mengamati setiap percakapan. Ada apa, Nak? Kamu kelihatan gelisah sejak kemarin, tanya Ibu dengan suara lembut. Aku menghela napas panjang, Bu, aku dan Bima sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Ada orang yang mengancam dan mengawasi kami. Kami menemukan rahasia lama keluarga yang berbahaya. Ibu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Setiap keluarga punya rahasia, Lila. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjaga ikatan dan saling percaya. Aku menunduk, perasaan bersalah menyeruak. Tapi Bu, aku takut rahasia ini bisa menghancurkan semuanya. Ibu menggenggam tanganku dengan lembut, rahasia itu seperti api, Nak. Kalau tidak dijaga dengan hati-hati, bisa membakar segalanya. Tapi kalau kita jaga bersama, api itu bisa menghangatkan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, aku tahu kamu di sana. Jangan percaya siapapun. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Ibu, lalu Bima yang baru masuk dengan ekspresi serius. Kita harus waspada, kataku pelan. Ini bukan cuma soal rahasia keluarga, tapi juga soal siapa yang bisa kita percaya. Bima mengangguk, aku siap menghadapi apapun, Lila. Tapi aku juga takut kehilangan keluarga kita. Aku memandangnya, merasakan getaran aneh di dada. Kita akan melalui ini bersama, Bim. Apapun yang terjadi. Di luar jendela, bayangan gelap berlalu cepat, seolah mengintai setiap kata dan langkah kami. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini mulai muncul ke permukaan, membawa serta bahaya dan pilihan-pilihan sulit yang harus kami hadapi. Apakah kami akan bisa menjaga keluarga tetap utuh? Atau rahasia ini akan menjadi jurang yang memisahkan kami selamanya? Jawaban itu masih tersembunyi dalam kabut pagi Cipanas yang dingin dan penuh misteri. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun hitam panjang dengan belahan rendah di sisi paha kanan, kainnya jatuh lembut membentuk lekuk tubuhku yang ramping. Rambut hitamku terurai bebas, sedikit bergelombang, menyentuh bahu dengan anggun. Anting-anting kristal kecil berkilauan saat aku menggerakkan kepala, sementara gelang emas tipis melingkar di pergelangan tangan kiri menambah sentuhan elegan sekaligus menggoda tanpa berlebihan. Hatiku berdebar tak menentu, campuran antara ketakutan dan keberanian yang sulit ku bendung. Bima sudah menungguku di ruang tamu, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, wajahnya serius namun penuh tekad. Aku tahu malam ini adalah titik balik yang tak bisa kami hindari lagi.
Kita harus bicara, Lila, suaranya lirih namun tegas. Tentang semuanya. Tentang rahasia ini, tentang perasaan kita, dan tentang masa depan. Aku mengangguk, langkah kakiku ringan tapi penuh arti saat melangkah mendekat. Kami duduk berhadapan, tatapan kami bertautan dalam keheningan yang begitu pekat, seolah dunia luar menghilang. Aku takut, Bim, aku mengakui dengan suara gemetar. Takut kalau semuanya hancur. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau ada sesuatu yang lebih dari sekedar saudara di antara kita. Dia menarik napas dalam, aku juga merasakan itu, Lila. Tapi kita harus hati-hati. Ini bukan cuma soal kita, tapi keluarga dan masa depan yang kita inginkan. Kami saling menggenggam tangan, menguatkan satu sama lain di tengah badai yang mengancam. Namun tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, aku tahu segalanya. Ini baru permulaan. Aku menatap layar dengan mata melebar, jantung berdegup kencang seperti genderang perang. Bima meraih ponsel itu dan membalas dengan satu kalimat singkat, kami tidak akan menyerah. Di balik tirai jendela, sosok misterius mengintip dengan senyum dingin, menyimpan rahasia yang akan mengubah hidup kami selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Seberapa jauh kami harus melangkah dalam menghadapi rahasia, cinta, dan bahaya yang menyelimuti? Kisah kami baru saja dimulai, dan badai yang lebih dahsyat menanti di depan. Tamat.